Buat kamu penyuka kue wingko yang teksturnya tetap empuk meskipun berhari-hari dan rasanya pun tidak mengecewakan. Yuk langsung saja kita bikin. Pertama-tama kita akan kukus kelapa parutnya dulu. Di sini aku menggunakan 1,5 butir kelapa dengan ukuran yang sedang. Di video sebelumnya aku menggunakan kelapa yang kemetan, tapi kali ini aku memilih kelapa yang muda tapi masih kokoh. Setelah dikukus selama 20 menit, langsung aku mau bikin adonannya. Kelapa parutnya masih nampak panas ya. Kemudian kita tambahkan gula, vanili bubuk dan juga garam. Kemudian akan kita aduk. Di sini aku menggunakan sendok saja karena ini masih panas sekali. Takutnya tanganku nggak kuat panas ya. Kita tunggu sampai gula pasirnya larut. Kemudian di sini aku ulen menggunakan tangan beberapa menit dan mendapatkan tekstur yang seperti ini. Kemudian sekarang akan kita tambahkan margarin yang sudah dilelehkan dan air kelapa yang 1 cupnya ini ukuran 200 ml. Aku tuang separuhnya aja dulu. Kemudian kita aduk-aduk menggunakan tangan lagi. Kemudian kita tambahkan tepung ketannya dan juga kita tambahkan air kelapa sisanya tadi. Kita uleni lagi hingga tepung ketannya itu tercampur dengan rata dan hasilnya seperti ini teman-teman. Dan sekarang kita akan diamkan minimal 30 menit. Tapi di sini aku diamkannya selama 1 jam ya. Setelah didiamkan, tepung nampak menyerap cairan sehingga aku tambahkan air kelapa lagi, kurang lebih 70 ml air kelapa. Kemudian kita aduk-aduk sampai rata dan hasilnya seperti ini dan siap untuk kita cetak. Untuk tahap pertama, aku akan panggang kue wingkonya menggunakan pan dengan di bagian bawahnya diberi alas supaya panasnya nanti merata. Setelah dipastikan bentuknya sudah lingkaran, kita tutup. Kemudian sekarang kita akan balik karena di bagian bawahnya terlihat sudah kokoh. Ditutup lagi, dibuka lagi, kemudian dibalik, ditutup lagi sampai menghasilkan kue wingko yang sudah matang. Tapi ternyata ini lengket ya. Untuk proses pemanggangannya membutuhkan waktu sekitar 10 menitan, tapi cuma mendapatkan 4 biji aja. Akhirnya aku putuskan untuk mengganti cetakan. Aku gunakan cetakan 12 lubang. Kita oles cetakannya menggunakan margarin saat di awal saja. Setelah diisi semua cetakan menggunakan adonan wingko, kita ratakan permukaannya. Kemudian setelah terlihat kokoh, kita balik. Kita balik satu persatu dimulai dari adonan pertama kali kita tuang. Setelah itu kita tutup, kita tunggu selama 1 hingga 2 menit. Kemudian kita buka, kita balik lagi. Kemudian kita tutup kembali, kita tunggu dengan waktu yang sama. Kemudian kita buka lagi, kita balik-balik lagi. Lakukan begitu seterusnya untuk mendapatkan kue wingko yang matang merata hingga di bagian dalamnya. Pada proses pemasakan ini biasanya di bagian tengahnya itu akan naik ke atas atau menggelembung. Tidak begitu terlihat tapi bisa kita amati perbedaannya dari awal hingga akhir ya untuk perkembangan pemanggangan kue ini. Kalau warnanya sudah keemasan seperti ini itu artinya sudah matang dan siap kita angkat satu persatu. Untuk kelapa parutnya sebanyak 1,5 butir kelapa itu setelah diparut aku timbang sebanyak 800 gram. Dan supaya kue wingko ini lebih awet sebaiknya kelapa parutnya itu dikukus terlebih dahulu. Dan untuk air kelapanya tadi tidak aku rebus melainkan air kelapa segar ya. Dan inilah hasilnya teman-teman, sudah matang semua. Untuk satu resepnya menghasilkan kue wingko sebanyak 36 piece. Sekarang kita akan amati bersama hasil kue wingko hari ini dengan adonan yang sama tapi cetakan yang berbeda. Untuk wingko yang menggunakan pan ini di bagian pinggirnya tetap empuk tanpa ada yang kering ya. Dan setelah dibelah hasilnya seperti ini. Dan yang membuat menggoda adalah yang warnanya agak kegosongan seperti ini. Dan yang kedua adalah yang menggunakan cetakan lubang 12. Ini hasilnya lebih rapi dan warnanya pun bisa merata lumayan ya. Sekarang kita belah hasilnya seperti ini teman-teman. Untuk rasa dan aroma aku cocok banget menggunakan resep yang satu ini. Selamat mencoba teman-teman, semoga berhasil.